Oke, topik kita hari ini adalah sikap bersatu dalam keberagaman antar umat beragama ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang sikap bersatu dalam keberagaman antar umat beragama. Nah, who watch my link? Siapa nih yang sudah menonton video Miss? Nadia, Miss. Thank you ya Nadia. Only Nadia? Miss. Yeah, okay. Thank you for all the students who watch my video. And then now please open and on your book page 94 until 95 already. Already, Miss. Okay, and then don't forget ya, today you have assignment. Hari ini anak-anak Miss ada tugas ya, by klik this link. Ya, klik linknya and then deadline to submit 48 hours. Ya, berarti it means until 2 days ya, sampai 2 hari. And then you only have one time to submit. Oke, Awarna. I already do it, Miss. Okay, ya, thank you, Alira. Ya, don't forget to do after this session. Ya, don't wait until tomorrow ya. Jadi jangan tunggu besok-besok and then you forget. Ya, jadi masih ada ini tugas IPS yang masih belum selesai. Is there Restu here? Ada kasih Restu di sini? Restu not join ya? Okay, it's okay. Yeah, we continue to the topic. Iya, sikap bersatu dalam keberagaman antar umat beragama. How many religion in Indonesia, kids? 6, Miss. 6, okay. Who can mention the 6 of the religion in Indonesia? Yuk, number 1. Coba dulu sih. Kaila, yuk, Kaila. Number 1. Number 1 Islam. Number 2 Katolik. Number 3 Kristen. Number 4 Hindu. Number 5 Chinese, Miss. Chinese? Yeah. Wait. Cina, ya. Chinese And you Cina. say how to say Kristen in English. Lenteng. Buddha ya nak, Buddha. Ya, Buddha. And then the last. Apa the last? Apa itu? Kayak Konghucu, Miss. Iya, Konghucu, don't forget it. Ya, jangan lupa. And Kristen in English is Christian. Yes, Christian, Catholic, ya. After that, Buddhist, Hindu, and Konghucu, ya. And then don't forget it, ya. Jangan lupa. Jadi kalau misalnya ditanya orang, ya, sebutkan mention 6 religions in Indonesia. Sebutkan 6 agama di Indonesia, Muslim, Christian, Katolik, Chinese, not Chinese, ya bukan Chinese, nak. Nanti ditanya orang, who is your teacher? Siapa ini gurunya yang ngajarin Chinese agama? Ya, no, ya Kaila, don't forget it, ya. Oke. Coba sekali lagi Putra, mention 6 religion in Indonesia, Putra. Yes, Miss. Yes, mention 6 religions in Indonesia. Beda. Masjid. Hah? Masjid? Are you kidding me? Gereja, masjid, Katolik. Hello, Miss Irma ask you 6 agama di Indonesia, not place to pray, bukan tempat agamanya, tempat beribadahnya loh, nak. Agama yang ada di Indonesia, how many religion? Ada 6, there are 6 religions, mention it. Coba sebutkan. Putra, belajar lagi di rumah ya Putra, study at home. Agama di Indonesia, kalau masjid itu tempat ibadahnya. Oke.
Miss. Ya, ulangi Putra, ulangi. Repeat. Kristen, Katolik, Lagi. Islam, Yes. Buddha, Udah, lagi. Hindu, Do and the last. Konghucu. Oke, good job ya. Iya, don't forget it ya kids. Kita baru saja belajar itu di meet kemarin. Sudah lupa sekarang anak-anak miss-nya. Oke ya. Coba siapa lagi nih? Coba dulu si Ren dulu, si Ren. Mention 6 religion in Indonesia, si Ren. Can you hear me, Miss si Ren? Yang Islam, Kristen, Katolik, Cina, Hah? Hindu, Cina? Cina no religion na. Yo, repeat. Hindu, Hindu lagi. Lagi nak, yuk. Come on. Jihan, can you hear me? Apa lagi sih, Ren? Tukang ini kayak wadume ini yang ada sekolahan. 7, Buddha, Konghucu, ya nak. Jadi ingat ya, Cina itu bukan agama, Cina itu negara. Ya, Cina itu nama negara. Bukan agama. Jangan ada lagi yang mengatakan Cina adalah agama. Ya, no. Bukan agama Cina. Ya, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ya itu agama yang ada di Indonesia ya. Jadi jangan sebutkan Cina itu sebagai agama. Cina adalah nama negara. Oke, understand? Ya, jangan ada lagi yang menyebutkan Cina sebagai nama agama di Indonesia. Cina itu adalah nama negara. Sudah kita pelajari ini di meet kemarin. Bolak-balik misalnya anak-anaknya. Oke, later Miss Irna will ask you again. Ya, nanti Miss tanya lagi. Ini Miss serius ya, nak. Ada 6 agama di Indonesia ya. Diingat, 6 agama itu Islam. Yuk repeat ya, repeat after me. But no, don't unmute. Just say don't unmute. Jangan di unmute ya. Oke. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, itu 6 nama agama di Indonesia. Jadi tidak ada nama Cina di dalam agama ya. Cina itu adalah nama negara. Paham semua? Understand? Understand me. Understand me. Ya, ini Miss serius ya, take it seriously ini ya nak. Ini udah Miss ulangi berulang-ulang nama agama di Indonesia, tapi masih aja ada yang lupa. Oke, nah setiap agama memiliki tempat ibadah dan cara beribadah yang berbeda-beda. Jadi every religion ya has place to pray ya, and then the way to pray ya is different ya. Jadi memiliki tempat ibadah dan cara beribadah yang berbeda-beda. Beda semuanya, tidak ada yang sama. Ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Antar umat beragama itu harus memiliki sikap toleran ya agar dapat hidup berdampingan secara rukun. Apa itu toleransi? Do you still remember? Yo, apa itu sikap toleran?
Alvaro, apa itu sikap toleran, Alvaro? Tidak boleh mengejek agama lain. Oke, good job ya. Coba another question, another answer. Jawaban yang lain, apa itu sikap toleran? Kita sudah belajar juga ini ya, Nak. Sikap toleran itu apa? Coba dulu sih. Moria, yo apa itu sikap toleran, Moria? Moria, can you hear me, Moria? Who knows sikap toleran? Siapa yang tahu sikap toleran apa? Oke, Miss repeat ya. Sikap toleran adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ya, itu di soal ujian di minggu kemarin juga ada loh, Nak. Ya, don't forget it, jangan dilupakan ya. Sikap toleran adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ya, jadi jangan kalau nanti ditanya any questions, no miss, nggak ada pertanyaan. But if I ask you, you don't know to answer, nggak ada yang tahu menjawabnya. Oke, nah keberagaman agama harus diimbangi dengan sikap bersatu antar umat beragama. Nah, jadi gimana caranya nih supaya kita dihargai oleh umat agama yang lain? Kita harus menghargai terlebih dahulu, Nak. Ya, kita harus terlebih dahulu menghargai agama lain dalam melakukan ibadah, dalam melakukan seluruh kegiatan-kegiatan ibadah mereka, baru kita dihargai orang. Jadi jangan kitanya saja yang mau dihargai, sementara kita tidak mau menghargai ya agama lain, menghina agama lain, cannot ya, nggak boleh. Jadi contohnya misal Miss mau beribadah nih, Miss sedang bersama teman-teman Miss ya, Miss with my friends and then I want to pray, I want to sholat, mau sholat. Jadi Miss ask to my friends ya, minta sama teman Miss please be quiet ya, tolong tenang because I want to pray, karena saya mau sholat. And after that my friends want to go to their place to pray, mau pergi ke tempat ibadah mereka. And then I ask to them, you don't go lah, jangan pergilah ya, nggak usah pergi ibadah. Can like that? Can Miss Irna do like that? Boleh seperti itu. No, Miss. Miss. Ya. If you want someone, everyone to respect you, ya, when you do your religion's activity, please respect others first. Jadi kalau mau dihormati orang lain, ketika kita melakukan ibadah, kita yang pertama sekali harus menghormati orang lain. Biarkan orang lain dalam melaksanakan ibadahnya. Apapun kegiatan ibadah mereka, biarkan saja. Yaitulah yang namanya ibadah mereka, kita tidak boleh mengganggu mereka, menghina dan merasa agama kita yang paling benar ya, dan yang paling baik. Oke. Kenapa kita harus saling menghormati ya? Karena Nak, apabila kita saling menghormati, kita akan bisa hidup rukun dan damai sehingga bisa membuat bangsa Indonesia menjadi kuat. Tidak mudah terpecah belah ya, karena zaman sekarang ini banyak sekali isu-isu keagamaan, saling tuduh menuduh, saling fitnah memfitnah. Jadi kitalah generasi anak-anak Miss ini generasi bangsa selanjutnya ya. Jadilah generasi yang tidak mudah termakan hoax, terpecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kids? Oke. Nah, contoh sikap bersatu dalam keberagaman agama. Yang pertama, menghargai teman yang sedang beribadah. Oke. Now for today, coba hari ini siapa yang puasa? Who is doing fasting for today?
Kayla, Miss. Yes, Kayla, Siren, do you fasting? Jangan di situ, jangan ganggu Kak. Sana. Grace fasting, no right? Oke, Siren ya. Siren lagi siapa yang muslim di sini? Who is muslim here? Siapa lagi yang muslim? Nadia kasih tahu Alera, Siren sama Kayla yang fasting, Miss. Oke, ya, there are 3 students ya who fasting for today. Oke, happy fasting ya. Oke, Miss Irna, I hopefully you can do fasting until 30 days ya in Ramadan month ya. Jadi kalian bisa berpuasa selama 30 hari penuh di bulan Ramadan. Nah, itulah ya nak, hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Menghargai teman yang sedang beribadah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara tidak makan dan minum di depan teman-teman kalian yang berpuasa, di depan tetangga kalian yang muslim misalnya yang berpuasa ya. Kemudian apalagi Miss? Yang kedua, kita harus saling menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, bermain dengan siapapun tanpa memandang suku dan agamanya. Ya, the fourth, yang keempat, memberikan lahan parkir saat umat lain akan beribadah. Ya, siapa di sini yang tetangganya beda agama dengan kalian? Nih, di sekolah Nadia ada orang Muslim. Iya. Ya. Itu gimana, Miss? Miss, Ya, Grace. Miss. Di rumah Grace juga ada orang Muslim. Iya, oke ya. Respect your, itu siapa nak yang muslim? Teman Grace ya? Oke, respect your friends ya Grace. Iya, nah jadi, nah ini gimana Miss memberikan lahan parkir? Nah, kadang-kadang mau tetangga kita melakukan kegiatan ibadah. Misalnya kalau yang Kristen itu mau kan ada ibadah di dalam rumah, memanggil teman-teman ibadahnya, ya kan? Nah, otomatis kan memiliki kendaraan dan kendaraannya itu nggak muat di dalam halaman rumah kita. Iya, jadi kita yang beragama lain memberikan halaman kita sebagai tempat parkir ya, membiarkan mereka untuk parkir di situ. Sama juga yang muslim juga ya. Kalau yang muslim juga mau ya membuat acara-acara perwiritan ya. Kemudian acara-acara pengajian di rumah, dan itu pastinya para tamu-tamunya membawa kendaraan dan bersedialah tetangga-tetangganya untuk memberikan ya lahan parkir untuk para tamu yang datang. Jadi seperti itu contohnya ya nak. Oke, yang kelima, mengembangkan rasa toleransi antar umat. Kemudian yang keenam, memberikan kebebasan umat agama lain untuk beribadah. Ya, jadi inilah ya nak. Oke, nah ini ada contoh sikap lagi bersatu dalam keberagaman agama. Ini ya, puasa dan nyepi. Iya, jadi saat ini kita, ya teman-teman kita yang muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, biasanya banyak warung makan yang tutup ketika siang hari. Ini tujuannya apa? Iya, jadi masyarakat sekitar ya demi menghargai orang-orang yang berpuasa, mereka tidak berjualan ketika siang hari. Dan ketika di sekolah, kamu harus menghormati teman yang berpuasa. If you still remember, kalau anak-anak masih ingat, ya when fasting time, ketika bulan puasa, pasti yang Kristen ya and another religions will eat in eating area, and the Muslim students will stay in the classroom. Do you still remember? Yes, Miss. Iya, do you miss that? Ya, tapi kan sepi jadinya, Miss. Kalau misalnya orang yang beda gitu, cuma Muslim yang di classroom, jadi penguasa gitu. Iya, ya. Jadi itulah dengan cara tersebut ya kita menghargai teman-teman kita. Oke, nah kalau tidak berpuasa nak, sebaiknya tidak makan di depan orang yang berpuasa ya. Jadi menghargai teman kita yang berpuasa dan orang yang sedang berpuasa, tidak makan di depan mereka. Kemudian nyepi, do you know nyepi? Anak-anak Miss tahu hari raya nyepi? Nyepi hari raya umat apa? Tahu, Miss. Umat baru. Hindu.
Umat yang ada di Bali yang namanya Hindu. Iya, umat Hindu ya, terkhususnya di Bali. Ya, ini hari raya umat Hindu di Bali. Biasanya kalau Nyepi, ya, umat agama lain yang berada di Bali menghentikan kegiatan mereka selama 1 hari. Karena apa? Karena umat Hindu sedang merayakan Nyepi dan mereka tidak akan melakukan apapun ketika Nyepi. Ya, they just stay at home. Ya, they will not do anything, tidak melakukan apapun. Ya, jadi mereka hanya di dalam rumah mereka saja, bahkan bisa saja lampu pun tidak hidup. Ya, dan semua pengunjung, semua wisatawan, ya, semua orang-orang yang berada di Bali, foreigner semuanya tidak boleh berada di luar rumah. Tidak boleh, you cannot do anything in outside, nggak boleh melakukan apapun. Harus indoor. You just stay in your hotel, berada di hotel ya, tetap tinggal di hotel dan dimanapun kalian berada tidak boleh melakukan apapun. Jadi hal tersebutlah nak merupakan wujud toleransi umat agama lain terhadap umat Hindu. Kalau kalian ketahuan keluar dari tempat penginapan akan terkena sanksi di Bali. Do you want? Iya, jadi Kak, if you want to go to Bali ya, see the date, perhatikan tanggal ya. Jadi jangan sampai ya hari raya Nyepi anak-anak bis berada di luar, nanti terkena hukuman. You can get punishment. Okay, now look at this picture and tell your opinion. Okay, the pictures A ya, Kak, gambar pertama ini si Bayu ya. Aku izin beribadah dulu ya, kata temannya. Silahkan Bayu. Kemudian kalau gambar B, aku izin beribadah dulu ya. Kamu seharusnya tidak berhenti di tengah permainan. Oke. Menurutmu gambar manakah yang mencerminkan sikap bersatu dalam keberagaman? Oke. Explain your reason. Coba, bukan siapa nih yang bisa? Yang Amis. Coba dulu si Manchester. Which picture Manchester? Manchester. Can you hear me, Sirna? Manchester? Kan, Miss. Oke, coba. Which picture Yang you A, see? Miss. Yes, picture A. Why? Coba dulu jelaskan alasan Manchester. Karena dia memperbolehkan temannya untuk beribadah. Iya, karena dia memperbolehkan temannya untuk beribadah ya, tidak menahan-nahan temannya, tidak melarang temannya. Oke, good job. Oke. Another answer, ada jawaban yang lain? Coba dulu si Grace. Yuk, Grace, can you hear me, Grace? Yes, Miss. Oke, yuk, Grace. Which picture you choose? A. Why? Because Bayu give the friends to go to beribadah. Oke, not Bayu ya, not Bayu yang led Bayu ya, yang mengizinkan untuk beribadah itu temannya ya. Oke, yang mau beribadah. Ya, to do religion activity ya is his friend. Jadi yang mengizinkan Bayu itu teman-temannya ya. Oke, good job. Nah, manfaatnya apa sih, Nak? If you, kalau kalian, what's the benefit if you apply ya the attitude ya bersatu dalam keberagaman agama? Apa sih manfaat menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman agama? Yuk, who can answer? Apa manfaatnya? What's the benefit? Coba dulu si Aleira.
kita juga akan dihargai seperti itu, Miss. Coba repeat again, Nak. Kita mau Repeat again. Jadi kalau kita mau ibadah, kita diperbolehkan sama orang itu. Jadi kita lebih dihargai, Miss. Oke, thank you ya. Coba si Chester dulu, Chester Zanggara. Chester. Ayo. Nice spectacles ya, Chester. Terus tinggal kita bersatu dalam keberagaman, kita tidak mudah terpecah dua, Miss. No, terpecah dua, terpecah belah. Terpecah belah ya, Nak, bukan terpecah dua. Oke, ya, good answer ya. Thank you, Chester. Iya, any another answer? Coba si Rafael dulu, yuk, Rafael. Rafael, unmute please. Yes, Miss. Oke, yuk, sebutkan manfaat dari menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman agama. Mendapatkan sikap toleransi antar umat beragama. Iya. What's the benefit? Apa sih manfaatnya? Apa manfaatnya? Just now Miss Sina already explains. What did you do? Iya, who knows? Siapa yang tahu? You don't know? What did you do? Tadi ngapain aja, Rafael? I'm hearing, Miss. If you focus, you know what the answer. Oke, coba si Gisel dulu. Gisel Hana. What, Miss? Okay, your answer. I will not repeat the questions. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya aja nggak tahu ya. Dari tadi what did you do? Dari tadi ngapain aja, Gisel? Oke, ya. Apa sih manfaat menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman? Yuk, coba dulu sih. Who wants? Cyril? Yuk, Cyril. Unmute please. Miss Ina know ya, who play? Supaya tidak terjadi pertengkaran. Supaya tidak terjadi pertengkaran. Oke, thank you Cyril. Iya, jadi manfaat ya sekali lagi Miss jelaskan ya. Manfaat dari menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman agama ya, supaya kita menjadi rukun dan damai dan tidak mudah terpecah belah. Oke, thank you Chester. Iya kids, oke ya. Well, enough for today. Don't forget to do your assignment. Ya, directly do. Kerjakan langsung. Don't wait until tomorrow. Ya, kerjakan langsung. Okay, thank you. Okay, kids, you like usual before we leave this session, show on your video. Hidupkan videonya. Okay, smile everyone. Well, enough for today. Happy study. Thank you. Have a wonderful day, everyone. Don't forget to do your Bye. assignment. Bye.
Bye, Miss. See you in the past, Miss. See you in the